Yusuf Kala bilang ada potensi chaos ekonomi. Tapi Pak Jokowi tegas, jangan takut-takuti rakyat. Jangan malah menakut-nakuti, nanti 2-3 bulan lagi akan chaos. Sejak era Gus Dur, saat beliau menjabat menjadi menteri, beliau pun sudah suka menaikkan harga BBM. Lalu terpilih kembali menjadi wakil presiden era Pak SBY, sama yang terjadi sama, beliau sangat suka untuk menaikkan BBM. Dan muncul lagi di era Pak Jokowi, berpasangan dengan beliau menjadi wakil presiden, itu juga yang dilakukannya. Lalu saat ini, beliau jugalah dalang untuk meminta naik BBM. Kita maklumi aja dia, kalau terkadang ngomongnya belepotan, maklum. Usia segini memang sedang lucu-lucunya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Chaplin ya, yang dibungkam mulutnya atau muncungnya oleh Jokowi, yang semakin kesini semakin banyak saja netizen yang mengomentarinya. Ya iyalah, ya toh. Masyarakat bisa menilai pendapat siapa yang lebih logis gitu kan, Chaplin atau si Jokowi. Ya tentu saja si Jokowi dong ya toh yang lebih masuk akal. Chaplin biasanya hanya bisanya cuma menakut-nakuti teman-teman ya. Sedangkan Jokowi bisa memberikan solusi. Bahkan jauh sebelum krisis global ini terjadi, Jokowi sudah mempersiapkan dengan sangat matang. Yang menarik, ada netizen ya, perempuan yang mengatakan gini, sudahlah maklumi saja. Dia kalau ngomong memang suka belepotan. Maklumi saja ya, di usia segini memang sedang lucu-lucunya. Lagian ya, kalau dihujat terus-terusan oleh netizen ya, nanti kalian malah dilaporkan kayak si Rismon. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Yusuf Kala bilang ada potensi chaos ekonomi. Tapi Pak Jokowi tegas, jangan takut-takuti rakyat. Jangan malah menakut-nakuti, nanti 2-3 bulan lagi akan chaos. Kita ini sudah takut dengan situasi, malah ada yang nakut-nakuti. Kita jangan terpancing dengan hal-hal yang seperti itu. Masalahnya sekarang, narasi kios ini malah digoreng sama Said Didu dan kelompok yang hobinya bikin suasana makin panas. Dari yang awalnya cuma potensi kalau tidak ditangani, sekarang digoreng seolah-olah Indonesia ini pasti hancur. Makanya Pak Jokowi langsung ingetin, jangan nakut-nakutin rakyat. Karena efeknya nyata, investor bisa kabur, pasar bisa goyang, rakyat jadi panik. Semua cuma gara-gara narasi liar. Aneh ya, yang katanya peduli negara, tapi hobinya nyebar ketakutan. Ini kritik atau malah bikin keadaan makin keruh. Indonesia ini butuh solusi, bukan provokasi. Butuh kerja nyata, bukan narasi chaos. Jadi jelas, lebih baik ikut Pak Jokowi yang jaga ketenangan daripada ikut yang jualan ketakutan. Kalau kalian gimana teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jegigis. PSI, Partai Super Terbuka. Ya nggak usah lah ikut jualan yang ketakutan bang. Ngapain orang yang ketakutan diikutin? Ya kan, orang dia sendiri tidak pede menghadapi dunia ini gitu ya. Mungkin ya karena sudah sepuh gitu ya, sudah tua. Sebentar lagi pindah alam. Tapi ini menarik sekali teman-teman ya, antara dua mantan pejabat, yang satu menjual ketakutan, yang satu menunjukkan bukti
mencari jalan keluar ya, memberikan solusi. Terus bungkam itu Pak D, si Chaplin itu Pak D. Kalau perlu itu gampol itu muncungnya itu. Lanjut. Ya ini guys, alasan gua kenapa mengidolakan Jokowi. Karena beliau itu visioner, memikirkan apa yang orang lain belum terfikirkan. Apa sudah ada kabar dulu waktu beliau menjabat kalau mau ada krisis Selat Hormuz yang mengakibatkan harga BBM itu sangat tinggi di negara-negara lain. Beliau sudah terfikirkan untuk membangun kilang minyak RDPM di Balikpapan yang sudah diresmikan kemarin sama Pak Prabowo, yang menjadikan Indonesia sekarang ini masih stabil harga BBM-nya karena memiliki kilang minyak sendiri terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di ASEAN. Lah kan sudah saya bilang, Jokowi ini memberikan solusi begitu loh, bukan menakut-nakuti. Jadi kilang BBM terbesar RI ya bisa terbangun ya kan, sehingga Indonesia hari ini belum krisis energi seperti negara-negara tetangga. Dan banyak lagi lah ya itu hasil kerja pemerintahan Jokowi, yaitu pemerintahan sebelum Prabowo. Karena saya yakin keberhasilan pemerintahan Prabowo saat ini dalam menghadapi eskalasi global yang tidak menentu ini itu tidak lepas dari jasa pemerintahan sebelumnya. Paham kan maksud saya? Iyalah, jangan percaya dengan si Chaplin itu. Jangan-jangan dia agennya si Soros itu. Lanjut. Stoplah kalian menghujat Pak Yusuf Kala itu. Kita maklumi aja, dia kan sudah tua, kasihan dia. Ada kalian bilang Yusuf Kala itu Sengkuni. Ada kalian yang bilang Yusuf Kala itu Chaplin. Kasihan lu. Dan lagian nanti kalian dituntut masuk penjara kalian. Dia kan banyak uangnya. Dibayarnya nanti pengacara-pengacara palsu miliaran. Tamatlah riot kalian di penjara. Kita maklumi aja dia. Kalau terkadang ngomongnya belepotan, maklum. Usia segini memang sedang lucu-lucunya. Ya, kau pun Yusuf Kala. Bertobatlah. Berhenti kau membuat spekulasi buluk negara ini. Kau bilang negara ini akan chaos. Kau minta pemerintah supaya menaikkan BBM. Egois sekali kau. Tidak kau pikirkan rakyat. Mentang-mentang kaya kau. Nikmati aja kekayaanmu itu. Kami tidak peduli dengan kekayaanmu. Stop, bertobat kau. Sebenarnya kau yang chaos. Karena harapan dan cita-citamu gagal menaikkan, membuat Anies Baswedan menjadi presiden. Jadi chaos kau. Jadi stoplah ya. Bertobat. Kau nggak siapa-siapa lagi negara ini, Yusuf Kala. Tidak menteri, tidak DPR, tidak pejabat. Urusi aja kekayaanmu itu. Urusi aja dirimu. Indonesia akan aman-aman saja tanpa dirimu, oke? Aduh, mamak-mamak yang satu ini kocak kali ya. Tapi dari sekian panjang kekocelakan yang disampaikan oleh mamak-mamak barusan teman-teman ya, yang menurut saya yang paling kocak adalah udahlah maklumi aja ya. Emang ini orang kalau ngomong belepotan. Aduh, Anda ini menyindir apa menghina gitu. Menurut saya dari sekian panjang komentar Anda itulah yang paling mengena sekali, karena itulah juga yang saya rasakan gitu loh. Kok ada orang ngomong belepotan macam kayak gini jadi kaya raya, jadi wakil presiden juga bikin malu aja. Ada lanjut. Sejak era Gus Dur, saat beliau menjabat menjadi menteri, beliau pun sudah suka menaikkan harga BBM. Lalu terpilih kembali menjadi wakil presiden era Pak SBY, sama yang terjadi sama, beliau sangat suka untuk menaikkan BBM. Dan muncul lagi di era Pak Jokowi, berpasangan dengan beliau menjadi wakil presiden, itu juga yang dilakukannya. Lalu saat ini, beliau jugalah dalang untuk meminta naik BBM. Jadi orang begini ini memang tujuannya sudah jelas. Tidak mau membuat rakyat sejahtera, tidak mau membuat rakyat ini merasa nyaman. Dia tidak suka rakyat ini nyaman, tenang. Harga sekarang saja, itu sudah banyak bagi sebagian pihak yang merasa berat. Apalagi jika dinaikkan harga BBM, kebutuhan pokok semua naik, ini akan berimbas membuat rakyat menjerit, semakin tersiksa. Langkah pemerintah sudah sangat tepat. Dengan menahan harga saat ini, artinya pemerintah sudah mengambil alih beban ini. Ditanggung oleh negara, tidak dilimpahkan kepada masyarakatnya. Lalu presiden macam apa lagi, pemerintah macam apa lagi yang kita cari? Ini sudah pemerintah yang sangat tepat.
dan sangat merakyat. Mungkin inilah alasan mengapa Pak SBY hanya mengambil satu kali beliau menjadi wakil presiden. Dan ini juga adalah alasan mengapa Pak Jokowi mengambil beliau hanya satu kali menjadi wakil presidennya. Dan masyarakat, kita jangan mau terus-terusan dibodoh-bodohi oleh mafia-mafia nakal seperti ini. Kita harus lawan, kita harus bersuara demi kenyamanan di negeri kita sendiri. Jangan pernah takut untuk menyuarakan hal yang benar. Oh iya betul. Jangan takut untuk menyuarakan hal yang benar ya. Apalagi hanya melawan si Chaplin ya. Si Chaplin ini sebetulnya itu apa ya? Dia memang seorang yang sudah kawakan ya di bidang di bidang huru-hara begitu. Tetapi seperti kata pepatah, semakin tua seseorang itu kemampuannya bukan semakin baik ya, tapi semakin menurun. Akhirnya ya semakin kesini mulai kelihatan ya tanda-tanda kegagalan Chaplin ini dalam menarasikan atau membikin suasana chaos di Indonesia. Tidak seperti yang dulu-dulu yang selalu berhasil. Aduh, Plin kau itu emang suka bikin onar ternyata sejak dulu. Waduh, lanjut. Hai, para jongo-jongonya Jo Soros, para jongonya Chaplin. Sampai tahun 2026, BBM subsidi tidak akan naik, kata Pak Purbaya. Selamat tambah sakit hati. Kita simak pernyataan dari Pak Purbaya. Bahwa pemerintah siap untuk tidak menaikkan sampai di akhir tahun. Iya Pak, kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya Pak ya, dengan asumsi untuk yang bersubsidi ya. Untuk yang bersubsidi. Kalau yang bersubsidi kan bukan hitungan kita ya, saya nggak ada di anggaran juga. Jadi yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut. Kita sudah hitung Pak. Dan ya, mau jempol Pak. Ini kan berkat dukungan Komisi sebelah juga saya bisa diskusi terbuka. Jadi yang saya takut itu kan ada beredar dibilang 2 bulan udah habis, 2 minggu udah habis, paling bulan Juli naik, nanti bulan Juli ada huru-hara. Padahal kita udah siapkan sampai akhir tahun dengan asumsi rata-rata $100, artinya nanti ada yang di atas 100 dalam periode tertentu. Kita masih kuat dengan existing anggaran yang ada. Kalau kepepet masih ada lagi buffer yang saya bilang tadi. Jadi kita, negara kita aman Pak. Saya mohon dukungan aja terus dari Komisi 11 ke depan untuk memastikan kita bisa cukup smooth mengelola anggarannya. Soal dukungan aman Pak. Terima kasih Pak. Ya, kalau begitu coba kita pantau ya si Chaplin ya sampai akhir tahun dan mudah-mudahan dia berumur panjang begitu. Coba kita tengok, jangan-jangan dia kejang-kejang. Aduh, kejang-kejang sampai akhir tahun ya, karena udah banyak uang yang dia keluarkan ya untuk menggiring opini, membuat situasi menciptakan situasi chaos di Indonesia. Karena kalau BBM benar-benar dinaikkan, mungkin yang bersangkutan ini menginginkan adanya demo besar-besaran di Indonesia. Dana udah dicairkan, udah dikirimkan kepada tukang demo, demo nggak jadi. Ada, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.